Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Bapak ini Muflis kasih lihat. Alhamdulillah beliau hadir di tengah kita. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh jamaah yang telah hadir di tempat yang mulia, tempat penuh barokah, yaitu Masjid Al-Iman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kajian subuh berjamaah yang rutin kita adakan setiap bulan, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada keluarga Ibu Janatun, kedua keluarga Ibu Sulasmi, yang ketiga adalah keluarga Ibu Sumilan, yang keempat adalah Ibu Tumirah. Kita doakan semoga beliau mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Tentu yang pertama tak henti-hentinya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya, di mana kita masih diberi umur yang panjang, masih diberi nikmat kesehatan, masih diberi nikmat keimanan di dalam diri kita ini, sehingga kita masih bisa melakukan salat subuh berjamaah di masjid kita tercinta ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua sampai akhir hayat kita. Amin. Wujud daripada takwa. Maka pada saat hari ini, pada pagi hari ini, kita menjadi salah satu apa? Kita ini sudah berusaha untuk bisa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, untuk bisa melakukan sholat tepat waktu. Tapi tak kalah pentingnya, kita juga harus bisa menjauhkan diri kita dari segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segala perkara-perkara yang memang sudah dilarang. Benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lebih dari 1500 tahun yang lalu. Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minal mal aminal halali aminal haram. Akan datang suatu masa di mana manusia itu tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan hartanya. Apakah harta yang mereka dapatkan itu dari perkara yang haram atau mereka mendapatkan dari perkara yang halal? Inilah yang kita lihat
saat ini dan menjadi bukti daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat fenomena masyarakat saat ini, gitu ya. Ketika kita melihat di berbagai macam media sosial, YouTube lah, TikTok lah, IG lah, dan lain sebagainya, banyak sekali hal-hal yang memang menerabas, menabrak banyak sekali aturan-aturan syariat Islam. Salah satunya riba itu. Bukan hanya riba saja, banyak. Ada yang masuk ke dalam perkara judi lah, ada yang masuk ke perkara gharar lah, penipuan dan lain sebagainya. Tapi juga yang paling banyak di sini adalah perkara riba. Padahal ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dulu dan sudah banyak contohnya. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang mencari modal, mereka meminjam dari satu orang ke orang lain, individu lain, atau dari sebuah kabilah ke kabilah yang lain. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ya. Kebiasaan orang-orang Quraisy dahulu kala, mereka itu melakukan safar, melakukan perdagangan. Baik pada waktu musim musim dingin ataupun musim panas. Anda melakukan perdagangan, seringkali mereka akan mencari modal. Sama kayak kita ini kalau mau membuka usaha butuh modal, betul nggak? Mereka mencari modalnya kemana? Mereka mencari modalnya pinjam ke kabilah yang lain. Dan pada saat itu ada salah satu kabilah yang bernama Bani Mughirah itu meminjam modal kepada kabilah Bani Amr. Ya katakanlah modal 10 juta katakanlah misalkan. Untuk apa? Untuk membeli barang dagangan yang kemudian dia jual di negeri Syam atau di negeri yang lain. Nah, ketika mereka pulang dari berdagang, tentu mereka membawa keuntungan. Maka ketika mereka sudah untung, mereka hendak Bani Amr ini hendak mengembalikan hutang yang pernah dia pinjam kepada Bani Mughirah. Wahai Bani Amr, ketika engkau melakukan perdagangan, engkau pasti mendapatkan keuntungan. Maka bagilah keuntungan, sebagian keuntungan itu dengan kita. Maka Bani Mughirah pun mengatakan tidak, keuntungan ini adalah murni yang kita dapat usaha kita. Adapun saya dengan engkau bentuknya adalah pinjam meminjam. Akhirnya terjadi sebuah perselisihan. Yang sini minta hasil keuntungan dibagi, yang sini tidak mau. Perkara ini sampai kepada Rasulullah SAW. Ya akhirnya mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Akhirnya ketika mereka datang di hadapan Rasulullah menyampaikan segala unek-uneknya, disitulah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Kayak orang-orang yang beriman. Yang dituju pertama kali orang-orang yang beriman, yang diseru. Baru di situ Allah menyampaikan bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah perkara-perkara daripada perkara-perkara riba. Dan ini juga ada lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman lagi. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afan. Janganlah engkau memakan hasil daripada transaksi ribawi yang berlipat-lipat. Nah, ini asbabun nuzul. Bahkan dalam bentuk barter pun, jual beli barang dengan barang atau tukeran barang itu juga terjadi di zaman Rasulullah. Pernah suatu ketika paman Rasulullah SAW yang bernama Abbas itu suatu ketika hendak dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Ya akhirnya Abbas ini tahu bahwasanya Rasulullah itu suka yang namanya kurma ajwa. Tapi kebun yang dimiliki oleh pamannya beliau ini tidak memiliki
jenis kurma ajwa tersebut, sehingga dia membawa kurma yang lain untuk ditukar dengan kurma ajwa kepada sahabatnya yang lainnya. Dia membawa katakanlah kurma dalam namanya misalkan kurma balah. Setelah ditukar, dihidangkan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah datang. Ketika Rasulullah hendak memakan, Rasulullah mengatakan, wahai Abbas, wahai pamanku, dari mana engkau mendatangkan kurma ini? Maka Abbas pun mengatakan, aku mendapatkan kurma ini dengan cara menukarnya sekian kilogram, aku tukar dengan miliknya si fulan sekian kilogram. Di situ Rasulullah mengatakan, wahai Abbas, laqad arbaita. Wahai Abbas, sungguh engkau telah berbuat riba. Dari apa? Tukar-menukar barang yang sejenis sama-sama kurma, tapi timbangannya berbeda. Nggak ada yang mau beras raskin ditukar raja lele pada timbangannya. Ada tidak? Nggak mau. Nah, lantas bagaimana caranya? Caranya adalah dia menjual dulu beras raskin ke tempat lain. Hasil daripada penjualan itu baru dibelikan beras raja lele. Mereka berlomba-lomba nukarkan uang receh yang masih baru. Nukernya 100.000, ada biaya tambahan berapa? 10.000. Boleh tidak? Nggak boleh. Sama, ini juga masalah riba. 60.000 cuma punya uang 99.000. Ya sudah, tukeran 99.000 dengan 100.000. Ya wis lah, sing 1.000 sampean membayar parkir itu 2.000. Betul kan? Oke. Sing 1.000 berarti hadiah. Boleh tidak? Boleh tidak Bapak Ibu kira-kira? Enggak boleh juga. Pelit banget ya. Bukan masalah pelit, bukan masalah tidak mau berbagi atau nggak mau memberi hadiah. Tapi ini masalah kehati-hatian kita dalam bertransaksi. Arisan itu kan seringkali sering di luar kita mengumpulkan uang buat dikocok untuk siapa yang putus arisan, tapi kita juga seringkali ada koperasi arisan, betul gitu. Ada kita meminjamkan kepada anggota arisan kita dana untuk apa? Entah itu untuk modal, entah itu untuk belanja hidup dan lain sebagainya. Dia pinjamnya mungkin berapa? Pinjamnya mungkin sama 500.000. Dapatnya berapa? Juga sama 500.000. Nggak dapat potongan administrasi atau pajak. Tapi yang disuruh mengembalikan lebih dari 500.000. Betul kan? Ada tidak seperti ini? Ada bulannya. Alasannya, loh, nanti kan itu keuntungannya dibagi untuk semua anggota arisan, berbagi bersama. Lah emang Bapak Ibu nek nabung di bank, kemudian ada orang pinjam di bank, kira-kira keuntungan yang didapat dari bank itu dibagi ke semua nasabahnya kan? Bagi Bu. Lah kita dapat bagi hasil dari mana? Kita dapat bunga dari mana? Dari situ. Ketika ada orang lain pinjam, dia kemudian mengembalikan lebih banyak dari pinjamannya, bank untung tidak? Untung. Keuntungan itu dibagi ke semua nasabah. Bunga sama tidak dengan yang arisan tadi, pinjam 500.000, kon balikin 600.000. Sing 1.000 dibagi kemana? Ke semua anggota arisan. Sama tidak? Sama, cuma bank koperasi skalanya lebih besar, kecil. Tapi transaksinya sama tidak sama. Haram nggak? Haram. Lalu mau untung besar atau kecil, tetap saja haram. Rasulullah mengatakan katiruhu wa qaliluhu wa katiruhu sama, sedikitnya dan banyaknya sama dosanya. Ini yang kita apa? Ini yang kita lihat saat ini.
Lantas apa sih dosanya kok dilarang dalam Islam? Apakah begitu besar? Besar sekali. Rasulullah SAW itu bersabda Bapak Ibu sekalian terkait dengan dosa-dosa orang-orang yang melakukan transaksi riba. Rasulullah bersabda apa? Riba itu ada 73 pintu. Riba salah satu dan riba itu ada 73 pintu dosa. Dosa yang paling ringan di antara semua itu adalah seperti seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Kalau dalam bahasa Arabnya dikatakan apa? Aisaruha misla ayyakihar rajula ummah. Seperti seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Tapi ini adalah dosa yang sangat besar. Lalu zina saja besar sekali, apalagi zina dengan apa? Ibu kandung atau mahram sendiri, itu sangat besar dosanya. Bahkan akal logika pun akan menolak perkara-perkara itu. Makanya kalau dalam Islam itu ada perkara yang namanya zalim, itu sudah besar. Ada kain fasik, ada di atasnya fajir. Fajir itu kalau dalam Al-Quran seringkali dikatakan fujur roha wa taqwa. Maka orang yang melakukan itu tadi masuk dalam tingkatan apa? Fujur. Dosanya sangat besar. Mungkin kita naik lagi, dosanya apakah cuma itu? Tidak. Rasulullah SAW bahkan mengatakan kembali dalam riwayat hadisnya, riwayat apa yang dibawa oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan apa? La'anallahu akilur riba wa muwakilihi wa katibihi wa syahidihi wa qala mahum sawa. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang memakan hasil uang riba dan orang-orang yang menjadi apa? Saksinya, penulisnya, notulensinya. Allah mengatakan fa'il lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Allah sudah memerintahkan kepada kita, tinggalkanlah perkara riba. Allah memberikan ancaman, fa'il lam taf'alu, kalau seandainya engkau belum mengerjakannya, belum meninggalkan perkara riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka apa? Izinkanlah Allah dan Rasulnya langsung yang akan memerangimu. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diperangi langsung oleh Allah. Lagi mana mau untung Allah saja memerangi kita. Ada nggak yang lebih tinggi lagi? Ada. Mau sampai mati pun itu akan dibawa dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kembali apa? Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan daripada hasil riba. Dan dua riba fardhu. Riba nasiah itu adalah apa? Penundaan pembayaran yang dibarengi dengan adanya tambahan keuntungan atau tambahan keuntungan dari transaksi hutang piutang. Kalau seandainya kita ingin beli motor harganya 25 juta, kita cuma punya uang 5 juta, kurangnya berapa? 20 juta. Apa yang kita lakukan? Kita pergi ke dealer, nopo pergi ke leasing, nopo ke bank. Leasing kali bank sama ya katakanlah ke bank. Karena mereka punya uang, betul nih. Tapi yang terjadi apa? Kita pergi ke dealer, kita minta motor nopo Vario, warnanya merah, cc-nya 125. Gimana doa orang itu mau dikabulkan oleh Allah? Gimana Allah mau mengabulkan doanya? Allah dia saja masih melakukan perkara yang haram, dirinya masih bergelimpangan perkara yang haram yang dia lakukan. Piye doanya aja mustajab, padahal orang yang safar itu apa? Mustajab langsung. Tapi karena dia melakukan yang haram, akhirnya Allah pun tidak mengabulkan doanya. Bisa jadi apa yang kita panjatkan kepada Allah sampai saat ini, kita minta ini, minta itu, minta panjang umur, minta sehat, minta mudah rezeki, tapi seringkali kita tidak introspeksi bahwasanya diri kita pun masih banyak bergelimang
keharaman dalam diri kita, itulah yang bisa jadi yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama bersyukur dengan apa yang telah kita miliki saat ini, tidak perlu mengikuti hawa nafsu kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita bahas dari kesempatan kali ini. Semoga ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, makes me wonder how anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes and I know without a doubt you will surely see the light. Berebutan opo? Loh, Mas Denny kita ini. Untuk अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, makes me wonder how anyone can be blind to all the signs so clear.